Ya, kita lihat dulu penjelasannya terkait dengan iluminasi. Sebelum saya tunjukkan contoh-contohnya. Ya, iluminasi ini mungkin Anda belum begitu kenal ya, atau belum begitu tahu tentang iluminasi atau seni menghias naskah. Ini betulnya merupakan seni yang berkembang di masa di abad pertengahan. Berkembang di Eropa, kemudian juga berkembang di dunia Islam, terutama di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, terutama di masa Bani Abbasiyah. Suara saya bisa jelas didengar? Halo? Bisa, Pak. Terlalu besar atau tidak? Atau mungkin terlalu ngebas atau tidak? Tidak. Cukup, Pak. Jelas, Pak. Ya, kita lanjutkan, saudara. Jadi ini merupakan seni yang berkembang di dunia Islam, juga di dunia Barat, yang umumnya itu ada hiasan ini ada pada halaman-halaman naskah. Kemudian berkembang juga ke Nusantara. Kalau dilihat dari motif hiasannya itu terdiri dari beberapa motif terutama di Barat maupun juga di dunia Islam itu ada beberapa motif. Seperti misalnya motif kaligrafi, kemudian motif geometri. Nah, yang kalau di dunia Islam memang yang paling banyak motif kaligrafi dan geometri. Terus kemudian ada motif flora, ini juga banyak ditemukan. Kemudian motif manusia, motif binatang, motif anyaman, dan motif guban atau motif khayalan. Nah, sementara kalau di Barat hampir semua motif ini ada. Namun di dunia Islam, karena adanya larangan penggambaran makhluk hidup, itu motif manusia dan motif binatang ini jarang diketemukan pada iluminasi. Apalagi pada iluminasi Al-Quran. Ya, pada dunia Islam memang awalnya iluminasi ini banyak digunakan untuk menghias Al-Quran. Ini yang ada khususnya yang ada di dunia Islam. Meskipun sebenarnya iluminasi itu atau menghias Al-Quran itu dianggap bid'ah dan tidak ada pada masa Nabi. Dianggap berlebih-lebihan. Namun toh kemudian muncul juga seperti hanya menghias masjid dengan ornamen-ornamen atau ragam hias. Nah, itu pada awalnya juga dilarang karena dianggap itu bisa mengganggu di saat melaksanakan ibadah khususnya sholat. Namun kemudian dengan adanya pengaruh dari luar Islam, khususnya pengaruh seni seperti misalnya seni Mesopotamia, seni Mesir, seni klasik Yunani dan sebagainya, itu kemudian memunculkan hiasan-hiasan berupa ornamen atau yang disebut sebagai iluminasi pada naskah, khususnya pada Al-Quran. Jadi paling yang awal itu hiasan atau iluminasi itu diterapkan pada Al-Quran, namun kemudian juga pada buku-buku yang lainnya. Ini yang awal pada masa Islam. Jadi ini sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-8. Sejak abad ke-8 ini sudah muncul yang
ada di Barat maupun juga ada di dunia Islam. Nah, ini kita lihat dulu pengertian secara umum. Jadi seni hias buku atau disebut dengan iluminasi ini merupakan seni menghias buku atau naskah, terutama pada bagian tepi halaman. Ini berupa hiasannya umumnya berupa lukisan ataupun juga ornamen. Jadi di Barat itu umumnya hiasan dalam naskah atau dalam buku itu tidak hanya ornamen namun juga lukisan. Ini. Jadi ya karena itu lukisan maka ada juga muncul bentuk-bentuk figur, terutama figur manusia. Kemudian di samping ornamen juga ada huruf-huruf yang berornamen, huruf yang ada hiasannya, ya hiasan berupa huruf. Kemudian iluminasi ini terutama berkembang pada abad pertengahan yang ada di Barat, kemudian dan juga yang ada di dunia Islam itu terutama tadi muncul sejak abad ke-8. Namun mencapai puncaknya itu terutama pada masa Bani Umayyah maupun juga Bani Abbasiyah di Baghdad. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga penulisan buku di Baghdad. Baghdad sebagai pusat peradaban atau pusat kesenian dan juga pusat kebudayaan, banyak penulisan buku yang dilakukan dan itu kemudian termasuk seni hiasnya itu berkembang pesat. Kemudian juga ada seni miniatur, ini seni lukis Islam, ini yang kemudian juga diterapkan pada naskah atau pada buku. Jadi hiasan ini tidak hanya berupa ragam hias, namun juga berupa lukisan yang umumnya juga dilapisi dengan ini emas. Nah, emas ini kadang ada juga yang berupa emas betul, bukan hanya ini cat yang berwarna emas itu, namun berupa emas betul. Jadi emas yang itu dalam bentuk lembaran yang kemudian ditempelkan pada halaman-halaman naskah itu. Jadi dalam bentuk lembaran yang sangat tipis, yang itu kemudian ditempelkan mengikuti ornamen atau hiasan yang ada pada naskah. Nah, seniman yang bekerja atau seniman yang menghasilkan iluminasi itu disebut sebagai iluminator. Nah, ini berkembang terutama di dunia Islam ini yang paling banyak. Terus kemudian dari perkembangannya itu banyak dihasilkan naskah-naskah yang indah, khususnya Al-Quran. Nah, jadi kalau Anda melihat Al-Quran yang berasal dari abad 8 dan khususnya dari masa Bani Abbasiyah maupun juga Bani Umayyah, itu banyak Al-Quran yang dihiasi dengan iluminasi yang sangat indah. Nah, terus kemudian juga pada naskah-naskah Islam itu juga banyak yang dihiasi dengan indah, terutama yang paling dominan ya Al-Quran. Jadi di Al-Quran ini banyak hiasan-hiasan yang itu disebut sebagai iluminasi. Terutama pada halaman awal yang disebut dengan Ummul Quran, yaitu pada halaman yang berisi surat Al-Fatihah, kemudian yang di tengah yaitu Nisful Quran, yaitu pada halaman surat Al-Kahfi yang itu menjadi penanda pertengahan Al-Quran pada juz ke-15. Itu pertengahan Al-Quran itu ada pada surat Al-Kahfi, terutama pada ayat
ini yang ada kata wa yatalataf, itu merupakan pertengahan Al-Quran. Kemudian juga pada akhir, yaitu pada khotmul Quran, yang halaman Al-Quran yang berisi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Itu terutama. Kemudian juga pada halaman sampul atau halaman pembuka. Kemudian juga pada halaman akhir, halaman yang berisi keterangan tentang penulisan dan sebagainya. Itu juga banyak dihias. Kemudian pada naskah itu umumnya pada pergantian bab. Pada bab-bab baru itu umumnya dihiasi dengan iluminasi. Nah, ini iluminasi ini sangat beragam, saudara. Jadi dari berbagai kawasan itu memunculkan corak iluminasi yang berbeda-beda. Seperti misalnya corak Baghdad, corak Damaskus, corak Mesir, corak Nusantara itu berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan bahwa seni itu terutama di dunia Islam itu berkembang menyesuaikan dengan kondisi sosial budayanya, di mana Islam itu menyebar. Sehingga kemudian di Nusantara itu memunculkan seni Islam yang disebut sebagai seni Islam Nusantara. Jadi kalau misalnya ada istilah Islam Nusantara, itu bukan pada ajarannya, bukan kemudian misalnya syariah yang terkait dengan Islam itu disesuaikan dengan Nusantara, seperti misalnya sholat bacaannya dirubah misalnya menjadi menggunakan bahasa Jawa, bukan itu. Jadi Islam Nusantara itu lebih ke budayanya atau khususnya ke seninya, baik itu seni rupa, seni tari, seni musik dan sebagainya, itu yang diwarnai atau dijiwai atau mengandung nilai-nilai Islam. Itu jadi bukan pada syariahnya atau ajarannya, namun pada bagian luarnya. Seperti misalnya kalau sholat ya, kalau di kita di Nusantara umumnya kalau laki-laki ya pakai baju koko dan sarung. Nah, sarung ini merupakan bentuk pakaian Nusantara yang tidak ada di Arab. Kalau Arab umumnya kan pakai gamis atau pakai jubah. Nah, pertama yang laki-laki itu pakai gamis, terus kemudian pakai sorban. Terus kemudian yang perempuan itu biasanya juga pakai, kalau perempuan sama pakai mukena. Ini contoh bentuk budaya yang itu ada pada Islam. Kemudian penerapan iluminasi ini terutama pada Al-Quran, terus kemudian juga pada naskah yang dihiasi dengan ornamen atau ragam hias, yang kadang hiasan itu timbul. Nah, kemudian juga kadang hiasan itu juga menggunakan cap dan yang dilapisi emas, terutama pada sampulnya. Nah, sampul itu kadang hiasannya juga timbul. Nah, ini kalau pada halaman-halaman naskah umumnya itu berupa lukisan. Ini. Jadi halaman-halaman yang dihiasi umumnya itu pada halaman sampul, terus kemudian pada halaman pertama, terus kemudian pada kalau Al-Quran itu pada Ummul Quran, Hizbul Quran, Khatmul Quran, kemudian juga pada halaman persembahan atau keterangan. Namun kadang juga seluruh halaman itu beri iluminasi. Itu. Nah, ini umumnya motif-motif yang digunakan itu ya seperti motif kaligrafi, motif geometri, motif flora, motif manusia, motif binatang, motif anyaman, motif kuban. Nah, motif binatang dan manusia ini tidak diketemukan di dalam Al-Quran. Nah, jadi
pada naskah-naskah lain itu dijumpai motif manusia maupun motif binatang. Namun khusus pada Al-Quran tidak dijumpai karena terkait dengan pelarangan penggambaran makhluk hidup. Gitu. Kemudian kalau di Nusantara bagaimana? Di Nusantara itu berkembang terutama pada masa Islam. Muncul sekitar abad ke 17-18. Bukan pada awal. Kalau Islam menyebar di Nusantara itu kan mulai abad ke 12. Meskipun sebenarnya abad ke-7 itu juga dimungkinkan sudah masuk ke Nusantara. Kemudian mengalami perkembangan itu terutama pada abad ke-12. Terus kemudian abad ke-15 itu menyebar ke berbagai kawasan, ditandai dengan munculnya kerajaan Demak kalau di Jawa itu pada abad ke-15 atau ke-16. Kemudian kerajaan Samudra Pasai di Sumatera, kemudian juga di Aceh. Itu yang terutama pada masa kerajaan Islam itu mulai munculnya naskah-naskah Islam yang dihiasi dengan iluminasi. Iluminasi berbeda dengan ilustrasi, saudara. Jadi kalau iluminasi itu berupa motif-motif, itu berfungsi sebagai hiasan. Namun kadang hiasan ini juga ada yang berbentuk gambar atau lukisan. Lukisan dengan figur-figur manusia ataupun juga figur-figur binatang. Jadi kadang juga menyerupai ilustrasi. Sementara ilustrasi ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai penjelas. Gambar yang berfungsi untuk menjelaskan isi teks atau isi naskah. Ini fungsinya untuk memperjelas. Namun kadang ilustrasi ini juga berfungsi sebagai hiasan. Ya, apa bedanya antara ilustrasi yang berfungsi sebagai hiasan dengan ilustrasi yang berfungsi sebagai penjelas? Nah, ilustrasi yang berfungsi sebagai penghias itu umumnya tidak terkait dengan isi teks. Namun kadang juga bisa terkait dengan isi teks. Sementara yang berfungsi sebagai penjelas itu umumnya ada kaitannya dengan teks. Jadi itu terkait dengan isi teks yang fungsinya untuk menjelaskan. Ini. Jadi kalau ilustrasi ini lebih khusus karena untuk penjelasan tadi, namun kadang di ilustrasi ini juga bisa berfungsi sebagai hiasan seperti halnya iluminasi. Nih, jadi kadang kita susah untuk membedakan antara iluminasi dan ilustrasi di dalam naskah. Apakah hiasan itu memang berfungsi sebagai hiasan atau kadang itu berfungsi sebagai gambar ilustrasi, sebagai penjelas. Namun yang mudah untuk membedakan, kalau ilustrasi biasanya berupa gambar cerita. Seperti halnya gambar ilustrasi pada umumnya. Itu sebagai penjelas. Namun kadang ilustrasi juga bisa berwujud simbol-simbol. Itu untuk memperjelas isi teks. Terutama ini pada naskah-naskah yang itu berisi ramalan, kitab primbon. Itu umumnya kalau ada ilustrasi di dalam naskah primbon itu umumnya bersifat simbolis. Berbeda dengan iluminasi. Kalau iluminasi ini memang semata-mata sebagai hiasan, sehingga umumnya tidak mengandung makna yang makna yang simbolis. Ini bedanya. Nanti bagaimana bentuknya nanti bisa kita lihat. Nah, iluminasi naskah Nusantara itu kalau dilihat dari perkembangannya itu berkembang pada iluminasi itu berkembang pada abad ke-18 dan 19.
Ini terutama sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terus kemudian juga munculnya pusat-pusat pendidikan, seperti misalnya pondok pesantren, terus kemudian sekolah-sekolah dan sebagainya, atau madrasah-madrasah ini yang ada di Nusantara, atau ini yang disebut juga sebagai zaman Renaissance sastra Jawa terutama. Ini yang ada di Jawa, khususnya ini ada pada masa Mataram, bukan Mataram Hindu, namun Mataram Islam atau Mataram yang muncul pada masa Islam, meskipun sebenarnya Mataram sendiri keislamannya juga diragukan. Ini karena sangat berbeda, meskipun itu Mataram itu merupakan kerajaan yang muncul setelah kerajaan Demak dan kerajaan Pajang, namun keislaman yang ada di Mataram itu banyak yang meragukan, karena penguasa Mataram itu banyak yang berseberangan atau tidak sependapat dengan para wali, khususnya Wali Songo itu. Nah, ini yang terkait dengan perkembangan naskah Nusantara, saudara, khususnya masa keemasan iluminasi yang ada di Nusantara, itu terutama pada masa kerajaan Mataram, baik itu Mataram yang ada di Surakarta maupun juga yang ada di Yogyakarta. Jadi yang kemudian terbelah menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Umumnya bentuk iluminasi itu terdiri dari dua macam. Bentuk bidang berulang. Jadi iluminasi itu umumnya diterapkan pada dua halaman yang berhadapan. Umumnya pada dua halaman, bukan halaman yang terpisah, namun dua halaman yang berhadapan. Nah, baik itu sisi kiri maupun juga sisi kanan. Ini yang umumnya bentuk iluminasinya itu antara halaman kiri dan halaman kanan itu sama. Nah, ada yang berbentuk bidang atau bangun berulang, ada juga yang berbentuk gaburan. Bentuk gaburan itu menyerupai gapura atau menyerupai bentuk bangunan candi. Ini yang kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan wadana gaburan atau wadono gaburan. Kemudian yang bangun berulang tadi wadono renggan. Ini yang umum di Nusantara. Nah, umumnya motif-motif yang banyak digunakan adalah motif geometris, kemudian motif flora, terutama motif flora ini banyak sekali dijumpai di naskah Nusantara. Kemudian motif fauna seperti misalnya burung merak, burung garuda, kemudian gajah, ular, naga, ikan, dan sebagainya. Termasuk juga figur manusia. Figur manusia atau raksasa ini juga banyak ditemukan di naskah-naskah Nusantara, meskipun itu naskah Islam. Dan meskipun ada larangan penggambaran makhluk hidup, namun toh kemudian muncul juga motif-motif makhluk hidup. Ini terutama pada naskah-naskah Islam yang berasal dari Jogja. Itu seperti raksasa misalnya. Terus kemudian motif-motif yang berasal dari wayang. Kemudian motif benda teknologis seperti motif yang terkait dengan alat musik seperti gitar, terus gamelan dan sebagainya. Kemudian juga motif pemandangan. Kemudian juga motif kaligrafi. Ini yang ada di Nusantara. Ini yang banyak digunakan pada naskah-naskah Nusantara, yang itu sebetulnya juga sudah ada sejak masa pra-Islam. Nah, ini kita lihat sekarang bagaimana bentuknya.
Bisa dilihat, saudara? Bisa, Pak. Ya, ini saya ambilkan dari ini slide yang ada pada buku seni rupa Nusantara. Ini yang ditulis oleh Pak Aryo Sunaryo, pensiunan dosen seni rupa. Mungkin Anda belum tahu atau belum sempat bertemu. Pak Aryo ini pensiun sudah agak lama, namun sekarang produktif, banyak menulis buku. Ya, ilustrasi dan iluminasi naskah yang ada di Nusantara. Kalau dalam buku itu ada dalam bab 10 ini. Ya, nanti di samping dari slide ini akan saya tunjukkan dari dokumentasi yang ada pada saya yang juga sangat banyak. Bisa dilihat tampilan gambarnya? Ya, bentar. Ini agak susah memang untuk menampilkannya, sebentar. Ya, ini mumpung ini sudah bentar. Saya ya bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Ya. Ini contoh-contoh iluminasi, saudara. Ini iluminasi yang berfungsi sebagai penanda ini lupa saya namanya. Penanda paragraf. Umumnya kalau pada naskah itu berupa sajak atau berupa prosa. Jadi antar paragraf itu biasanya atau antar kalimat itu biasanya ada penanda khusus, yaitu yang menjadi tanda akhir dari kalimat ataupun juga awal dari kalimat berikutnya. Ini yang disebut dengan pepadan atau podo. Ini sebagai penanda kalimat. Ini yang ada pada Babat Mataram atau naskah Babat Mataram yang berasal dari Jogja. Sementara ini yang kiri ini penanda pada naskah Mir'at al-Tulab. Ini yang dibuat pada abad ke-18. Nah, ini biasanya ada pada samping naskah. Seperti penjelas teks yang ada pada naskah itu. Ini sayangnya gambarnya ditampilkan posisinya tidak sesuai dengan posisi naskahnya. Ini posisi miring ini. Ini kalau kita lihat, ini tulisannya, kaligrafinya ini miring. Mestinya ditampilkan ada posisi vertikal. Jadi memang hiasannya menjadi miring. Ini hiasan sebagai penanda yang ada pada naskah-naskah Jawa, terutama ini naskah Islam yang ada pada masa kerajaan Yogyakarta. Ini berbentuk kaligrafi atau motif kaligrafi dan juga motif flora. Jadi ini sebenarnya
kaligrafi yang ada pada pepadan ini bukan berfungsi sebagai hiasan. Ini sebagai keterangan sebenarnya. Nah, hiasannya ada pada motif flora ini. Ini sebagai keterangan pada naskah ini. Sementara motif kaligrafi dipadu dengan motif kaligrafi. Ini yang ditebakkan menyerupai perahu ini sebenarnya motif kaligrafi. Nah, ini huruf-huruf Arab yang kemudian dipadu atau disatukan dengan motif-motif flora. Ini karena motif kaligrafi Arab ini memang sangat luas dan memungkinkan untuk dipadu dengan motif flora. Ini iluminasi pada surat Al-Falaq dan Anas pada Al-Quran. Ini naskah Al-Quran. Ini yang disebut sebagai Khatmul Quran atau akhir dari Al-Quran yang berisi surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ikhlasnya itu pada halaman sebelumnya. Itu pada kalau Al-Quran kan membukanya dari kanan. Kalau naskah umum itu biasanya dari kiri ke kanan. Kalau Al-Quran dari kanan ke kiri. Ini. Jadi Al-Quran itu memang ada perbedaan, saudara. Kadang surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu ditampilkan tiga-tiganya, namun kadang juga hanya 2 surat, kadang ada 3 surat, kadang pada 1 surat. Namun umumnya 3 surat. Itu. Nah, ini yang disebut sebagai 2 halaman yang berhadapan. 2 halaman yang berhadapan, sisi recto dan verto. Nah, ini yang disebut sebagai 2 halaman berhadapan yang dihias pada 2 halaman itu. Umumnya hiasan itu simetris, antara kiri dan kanan itu simetris. Ini. Nah, pada bagian tengah yang dijilid itu tidak diberi hiasan. Hiasannya Anda bisa membedakan pada 1 halaman ini, kenapa yang diberi hiasan hanya sebelah kanan, sementara yang sebelah dalam tidak dihias, karena ini pada bagian yang dijilid. Ini hiasan yang ada pada naskah Nusantara, saudara. Ini yang disebut sebagai hiasan bangun berulang. Bidang, berupa bidang. Umumnya bidang utamanya adalah berbentuk segi 4 ini, yang berisi naskah. Nah, biasanya hiasan ini berbentuk bingkai ini biasanya berlapis. Ini bidang yang berisi teks atau tulisan, terus kemudian ini bingkai pada bagian dalam, terus kemudian di sisi luarnya juga ada bingkai lagi, kemudian pada bagian luar. Ini yang disebut sebagai medalion yang di luar ini. Jadi yang berbentuk segi 4 ini bisa dilihat, saudara. Halo? Bisa, Pak. Ya, jadi yang berbentuk segi 4 ini yang disebut bingkai, terus kemudian yang bagian luar ini disebut medalion. Nah, ini kalau kita lihat medalionnya atau hiasan pada bagian luar ini menyerupai bentuk ini, menyerupai motif segitiga tumpal. Nah, ini bisa juga samakan dengan hiasan yang menyerupai gunungan. Nah, ini simbol-simbol sebenarnya. Nah, ini berbentuk gunungan. Nah, seperti hanya pada candi. Candi itu kan pada bagian atas itu kan berbentuk segitiga mahkota. Nah, kadang juga berbentuk kalau candi mahkotanya bisa berupa stupa, bisa juga berupa kalau dalam candi Hindu itu saya lupa, wajah. Itu kalau dalam candi-candi Hindu. Namun kalau dalam arsitektur, terutama arsitektur di Nusantara, itu bentuknya menyerupai segitiga, seperti misalnya bentuk atap limasan, seperti atap masjid, itu kan juga segitiga. Terus kemudian candi-candi yang ada di Jawa Timur, itu umumnya juga berbentuk menyerupai gunungan, lancip pada bagian atas. Nah, ini bentuknya bentuk-bentuk yang diadopsi dari bentuk-bentuk arsitektur yang ini bentuknya menggambarkan gunungan.
Ini yang disebut sebagai medalion. Terus kemudian medalion ini ada pada bagian atas, pada bagian samping, dan juga pada bagian bawah. Nah, kemudian pada bagian paling tepi ini juga ada motif-motif yang mengelilingi pada bagian tepi naskah. Ini motif-motifnya ada motif flora, kemudian motif flora ini yang dijumpai di sini. Kemudian motif kaligrafi ini pada bagian atas teks ini yang merupakan nama surat. Ini keterangan nama surat. Terus kemudian ini keterangan lain yang ada di bawah itu. Kadang biasanya nama surat, terus kemudian keterangan tempat turunnya ayat itu atau surat itu, Makiyah atau Madaniyah itu. Terus kemudian ada motif-motif geometris juga ini, bentuk lengkungan ini yang ada di tepi, bentuk setengah lingkaran. Ini naskah yang berasal dari Nusantara, hanya asalnya dari mana ini sulit untuk diketahui. Karena kadang di dalam naskah itu di bagian akhir tidak ada keterangan. Biasanya keterangan itu diletakkan di bagian akhir, kadang juga di bagian awal. Itu yang disebut dengan halaman kolofon. Siapa yang menulis, terus kemudian di mana ditulis, terus kemudian naskah itu dipersembahkan untuk siapa, itu biasanya ada pada halaman kolofon. Ini juga pada bagian kiri itu iluminasi berbentuk bidang atau bangun berulang. Nah ini bingkainya juga pada bagian dalam juga berbentuk segi empat. Kemudian medalionnya ada yang berupa lingkaran, ada juga yang menyerupai gunungan. Ini yang disebut sebagai wadono renggan atau bidang berulang atau bangun berulang. Nah, ini ada pada naskah Serat Surya Raja yang dibuat pada masa Hamengkubuwono II. Nah, ini abad ke-19. Nah, yaitu pada tahun 1815 sampai tahun 1817. Jadi lama prosesnya untuk penulisan naskah yang ada iluminasinya ini sampai 2 tahun, sampai 3 tahun ini. Jadi yang menarik hiasan-hiasannya, kita motifnya sangat beragam ini. Nah, umumnya naskah-naskah yang iluminasinya sangat bagus itu naskah-naskah yang berasal dari keraton. Sementara kalau naskah-naskah dari pondok pesantren itu jarang yang diberi iluminasi. Kalau misalnya ada iluminasi, itu iluminasinya sangat sederhana. Nah, ya, yang sangat bagus ya naskah-naskah yang berasal dari keraton. Ini wadono renggan atau iluminasi berbentuk bangun berulang. Jadi ada medalion yang menyerupai gunungan yang ada pada wayang. Kemudian motif-motifnya juga sangat beragam. Ada motif tumpal, motif-motif geometris berupa tumpal, bentuk-bentuk segi empat, dan sebagainya. Kemudian motif-motif flora yang juga digeometriskan. Ini. Kemudian sebelah kanan ini wadana gaburan atau wadono gaburan yang menyerupai bentuk candi. Ini atau bangunan gapuro atau gerbang. Ini juga berasal dari Jogja. Ini yang pada bagian atas ini ada simbol keraton, saudara. Ini yang pada bagian puncak yaitu mahkotanya berupa simbol keraton. Ini ada sengkalan memet yang berupa gambar binatang, gambar celeng pada bagian bawah simbol keraton. Sayangnya ini tidak bisa saya besarkan ini. Nah, ini ada pada naskah yang berasal dari keraton. Ini. Hanya naskahnya tidak disebutkan. Kemudian ada gajah juga. Ini gajahnya yang mana ini? Ini babi hutan atau gajah nih yang sebelah kanan itu yang atas itu. Ini nampaknya gajah nih yang
Jengkalan memet yang dibaca ngesti Roso Asto Noto. Ini motif-motif flora yang ada pada iluminasi yang berbentuk gaburan atau menyerupai candi. Nah, ini memang seperti susunan candi, ini ada tangga, kemudian atau seperti gapura, ini tangga menuju ke gerbang. Ini pada bagian bawah ini yang menyerupai kaki ini betulnya tangga menuju ke gapura untuk masuk ke halaman dalam. Ini pilar-pilar yang ada pada wadana gapuran ini. Ini simetris. Umumnya iluminasi itu simetris. Ini iluminasi yang disebut juga ini bangun berulang atau wadana renggan. Ini pada naskah Wirama yang berasal juga dari Jogja kalau nggak salah ini. Nah, ini iluminasinya dengan motif-motif alat-alat musik berupa gamelan. Ini yang unik, saudara, yang ditemukan juga di Nusantara. Nah, ini hurufnya huruf Jawa kalau nggak salah. Nah, ini ada kendang, ada saron dan sebagainya. Nah, yang dipadu dengan motif flora. Nah, yang terutama motif-motif flora ini yang bersumber dari wilayah di mana atau dari daerah di mana naskah itu dibuat. Kalau dibuat di Jogja ya umumnya motif-motif floranya ya banyak berasal dari Jogja. Ya, ini sebagai pembanding, saudara, ini panel yang ada pada candi yang berisi relief. Ini yang menceritakan Ramayana di Candi Penataran di Jawa Timur dan juga Candi Prambanan yang ada di Jawa Tengah. Nah, Candi Prambanan yang dibuat pada abad ke-9, Candi Penataran yang dibuat pada abad ke-14. Ini ada perbedaan corak. Yang Prambanan itu lebih realis, sementara yang Penataran itu lebih dekoratif. Nah, ini kalau kita lihat coraknya hampir sama dengan corak wayang Bali, termasuk juga lukisan-lukisan tradisional Bali. Kalau seperti kemarin kita bahas lukisan Kamasan, itu kalau kita lihat penggambaran figurnya hampir sama dengan penggambaran figur yang ada pada Candi Penataran. Karena Candi Penataran ini merupakan peninggalan dari masa Kerajaan Majapahit. Bali itu juga merupakan penerusan dari masa Majapahit. Saat Majapahit runtuh itu banyak orang-orang Majapahit itu yang pindah ke Bali. Ini ilustrasi, saudara. Bisa dilihat, saudara? Halo? Bisa, Pak. Ya, ini ilustrasi yang ada pada rontal yang berasal dari Bali. Sebelah kiri ini sebenarnya ilustrasi yang ya hampir sama dengan relief. Relief itu pada dasarnya kan bercerita. Itu berisi cerita, sama di rontal ini pun juga berupa gambar ilustrasi yang bercerita. Kemudian ada naskah, ada teks yang itu memperjelas. Nah, ini lebih lebih besar mana fungsinya, teks atau ilustrasinya? Ya, kalau bagi orang yang tidak bisa membaca, yang buta huruf, ya tentunya ilustrasi ini lebih berperan. Nah, karena ikon-ikon yang ada di dalam ilustrasi ini sudah banyak dipahami oleh masyarakat, seperti misalnya ikon dewa, ikon raja dan sebagainya, itu lebih mudah dipahami. Terus kemudian kalau orang yang bisa membaca ya tentunya di samping melihat gambarnya juga melihat teksnya. Ini. Jadi
ini sangat besar fungsinya, ilustrasi di sini ya. Ini hanya berupa garis-garis. Jadi kalau kita lihat bentuk figurnya juga hampir sama dengan bentuk figur yang ada di Candi Penataran tadi. Sama dengan figur-figur yang ada pada lukisan tradisional Bali, berarti lukisan Kamasan. Ini hampir sama. Jadi menyerupai bentuk wayang Bali. Ini pada yang ada pada naskah rontal. Ada yang menyebut itu lontar, ada juga yang menyebut rontal. Kalau rontal itu daunnya, namun kalau lontar itu lebih ke kulit pohonnya. Gitu. Ini yang berasal dari Bali. Kemudian yang sebelah kanan ini yang menggambarkan, mohon maaf ini gambarnya agak saru. Ini yang berasal dari Bali juga. Ini. Ya ini ilustrasi yang ada pada rontal. Ini naskah Kolenjer. Ini yang naskahnya berupa rontal yang kemudian dikaitkan dengan tali, kemudian sampulnya itu dari kayu. Kemudian ini ada juga naskah yang ditulis pada bambu. Ini teks yang ditulis pada bambu ini. Seperti ini hiasan motif-motif ini sebagai iluminasi atau sebagai ilustrasi. Kalau seperti ini lebih ke sebagai hiasan. Ini seperti misalnya motif tumpal yang ada pada bagian atas teks yang ada pada bambu ini. Anda lihat bambu ini masih utuh, jadi hanya dipotong, jadi masih berupa tabung. Jadi hiasan pada bagian atas itu yang juga disebut sebagai iluminasi. Apakah ini juga disebut sebagai iluminasi? Karena ini tidak berupa naskah, ya tentunya bukan iluminasi, namun hiasan begitu saja. Terus kemudian ini berfungsi sebagai hiasan motif-motif flora, motif-motif geometris pada bagian atas dan pada bagian bawah. Kalau pada bagian sisi samping kanan ini hiasan, namun bentuk-bentuk yang ada pada bagian ini segitiga ini yang ada sebelah kiri ini bukan hiasan, ini ilustrasi sebenarnya. Ilustrasi yang berupa gambar-gambar yang bersifat simbolis. Ini simbol-simbol sebenarnya. Pada naskah ini yang di bawah ini juga simbol-simbol sebenarnya. Ini ilustrasi bukan iluminasi. Jadi sangat berbeda. Ini sebagai penjelas, bukan sebagai hiasan. Nah, ini simbol-simbol, gambar-gambar yang bersifat simbolis. Ada gambar-gambar yang menyerupai figur, ada gambar-gambar yang tanaman. Ini simbol-simbol. Termasuk juga pada kayu yang ada di atas ini juga simbol-simbol ini. Jadi gambar-gambar yang bersifat simbolis. Ini bukan hiasan, namun bisa juga berfungsi sebagai hiasan, penghias. Namun sebenarnya ini gambar-gambar yang bersifat simbolis, bukan berfungsi sebagai penghias. Nah, ini ada dari beberapa benda, saudara, baik ada pada naskah maupun juga pada bambu yang itu berfungsi sebagai wadah yang juga ada tulisannya. Biasanya ini bambu seperti ini digunakan untuk tempat jimat atau benda-benda yang itu dianggap itu memberi petuah. Dan ini hiasan yang ada pada tabung obat, pada obat. Nah, ini yang berisi kalender yang berupa kalender Batak. Ini yang sebelah kiri ini kalender Batak yang ada pada tulang, kemudian ini pada tabung obat yang sebelah kanan ini. Ini juga motif-motif yang bersifat simbolis ini. Nah, jadi bukan sebagai hiasan. Kalau katakanlah kalau misalnya ini disebut hiasan, ya hiasan yang bersifat simbolis karena ini simbol-simbol seperti ini
menyerupai bentuk wajah. Ini kemudian ada bentuk-bentuk tertentu yang ini sebetulnya sebagai simbol. Sama di kalender Batak ini yang ada pada tulang ini sebetulnya juga simbol-simbol. Ada yang menyerupai ular dan sebagainya. Ini naskah yang berasal dari Batak. Ini ilustrasi yang menggambarkan figur-figur. Apakah ini figur manusia ataukah figur khayalan? Nah, kalau ini kita bisa lihat pada bagian atas ini, kalau dilihat dari bentuknya ini figur manusia. Hanya diwujudkan dalam bentuk garis. Nah, kemudian pada bagian bawah ini yang menyerupai kumbang. Nah, ini juga ini bentuk-bentuk imajinatif, binatang imajinatif atau binatang khayalan. Nah, seperti ini juga pada bagian tengah ini. Nah, ini binatang apa ini? Nah, apakah ini kumbang ataukah seperti ini bukan ubur-ubur. Itu loh yang memakan rayap, seperti rayap atau rengas. Nah, ini juga di bagian bawah, kiri bawah ini juga menyerupai binatang. Binatang apa ini? Ini kita tidak tahu. Nah, karena bentuknya tidak jelas. Ini ilustrasi yang ada pada naskah. Bentar, ini kabelnya kena tangan jadi. Halo? Tes. Bisa didengar? Tidak, Pak. Ya, ini ilustrasi yang bersifat simbolis yang ada pada naskah-naskah kuno. Jadi meskipun ini sebagai penjelas, namun ini lebih ke simbol-simbol sebenarnya, berfungsi sebagai simbol itu. Dan ini simbol-simbol juga yang berupa gambar ilustrasi. Nah, ini pada naskah Ila Galigu. Ini yang berasal dari Bugis. Nah, ini unik juga ilustrasinya. Ini menggambarkan bangunan atau arsitektur yang tingkat. Nah, ini dengan atap tumpang. Terus kemudian pada bagian paling atas itu ada mahkota atau memolo. Kalau di Jawa disebut molo ataupun mustoko. Nah, ini unik ini. Ada motif flora, kemudian ada simbol-simbol ini yang ada bagian kotak nih, persegi ini, kemudian ada figur-figur manusia. Ini juga sebelah kiri ini tandu, ada orang yang bawa tandu, kemudian ada raja atau ratu. Nah, ini simbol-simbol yang ada pada gambar ilustrasi yang ada pada naskah Ila Galigu. Nah, ini kalau seperti ini lebih ke penjelas, bukan gambar yang bersifat simbolis. Namun bisa juga ini mengandung simbol-simbol seperti misalnya bentuk-bentuk yang menyerupai silang ini pada motif-motif silang ini pada bagian tengah ini bisa juga ini bersifat simbolis. Kemudian ini ilustrasi pada lontara yang ada di Goa Makassar. Ini naskah yang berasal dari Sulawesi atau dari Makassar. Apakah dari Makassar atau dari Goa? Nah, ini ilustrasi yang menggambarkan ini pasukan. Ini ada ilustrasi yang hampir sama yang ada pada naskah Jawa. Nanti bisa kita lihat. Ini kalau kita lihat meskipun ini hitam putih, ini kalau dilihat dari benderanya mungkin ini pasukan Belanda. Karena dilihat dari penggambaran figurnya yang lengkap dengan aksesorisnya, ini pasukan Belanda atau pasukan company. Kemudian yang atas ini kalau dilihat dari bentuknya, ini yang bawa bambu runcing ini pasukan lokal. Ini ilustrasi yang menggambarkan tentara. Nah, ini.
Ini iluminasi atau hiasan yang ada pada naskah yang berasal dari Bugis. Ini hiasan, namun yang juga apakah ini disebut ilustrasi? Kemungkinan juga bisa. Ini bahan-bahan seperti yang di atas ini lebih ke ilustrasi sebenarnya. Meskipun sebenarnya yang di bawah ini lebih ke iluminasi, namun kalau kita melihat pada bagian atas, Anda bisa melihat pada bagian gambar bawah, pada sisi bagian atasnya ini sebetulnya juga simbol-simbol. Ini simbol-simbol iluminasi yang bersifat simbolis, jadi tidak hanya sebagai penghias saja, namun juga mengandung makna tertentu. Sementara yang di atas ini sebetulnya lebih tepat disebut sebagai ilustrasi karena ini merupakan gambar penjelas, meskipun ini juga bersifat simbolis. Namanya ini pada naskah primbon. Ini hiasan yang ada pada naskah yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ini motif kaligrafi yang dibentuk menyerupai atau ditata atau disusun menyerupai kapal layar. Nah, ini iluminasi kalau ini. Nah, hiasan. Ini iluminasi yang ada pada surat yang berasal dari Sultan Iskandar Muda di Aceh untuk Raja James I yang ini iluminasi yang diterapkan pada surat yang disebut sebagai surat emas. Jadi pada masa kompeni atau masa penjajahan Belanda, yaitu raja-raja itu banyak yang membuat surat yang ditujukan kepada raja-raja Belanda atau juga Raja Inggris, yang umumnya surat itu dibuat pada lembaran kertas yang dihiasi dengan motif-motif yang sangat indah dan juga kadang dilapisi dengan emas atau kadang juga diperodo, beri perodo. Perodo itu kadang ada juga yang berupa emas serbuk yang kemudian diberi campuran pelarut atau cairan sehingga itu kemudian bisa dioleskan atau dikepaskan. Yang disebut sebagai perodo. Nah, ini yang sebelah kanan gambar 10-17 itu ilustrasi sebenarnya. Atau yang disebut sebagai berbentuk raja. Ini yang ada pada primbon. Jadi ini bersifat simbolis. Nah, ini seperti bentuk manusia, namun dua figur manusia yang menyatu tanpa kaki. Ini simbol-simbol. Kemudian ini raja, Raja Nabi Sulaiman. Nah, ini yang ada pada naskah Nusantara juga. Ini juga simbol-simbol ini pada naskah primbon. Ini juga simbol-simbol pada naskah primbon berupa raja. Ini pada naskah yang berasal dari Sulawesi. Ini raja yang ada pada naskah yang berasal dari Bali. Ini Anda bisa melihat ada kemiripan dalam penggambaran. Nah, itu bentuk-bentuk figur yang ditampilkan. Ini juga raja dengan berbagai bentuk. Ada yang berbentuk bunga, ada yang figur dan sebagainya. Ada yang berbentuk geometris. Nah, ini juga ilustrasi yang ada pada naskah Jawa, wuku Jawa. Ini. Nah, ini terkait dengan weton. Ini pon, ini wage, kemudian yang ketiga itu kliwon, ini yang manis atau legi, ini yang pahing. Ini ya, dengan gambar yang berbeda-beda. Ini pada berapa naskah, saudara. Nah, ini yang akhir ini gambar-gambar atau yang berupa raja yang berasal dari Batak yang sebelah kiri. Nah, ini ilustrasi yang menyerupai wayang, corak wayang yang ada pada naskah. Jadi naskah-naskah yang ada di Jogja, baik itu yang ada di
Museum Sono Budoyo, di Perpustakaan Sono Budoyo maupun juga yang ada di Perpustakaan Keraton, baik itu Keraton Kasultanan maupun juga di Pakualaman itu umumnya naskah-naskah itu banyak dihiasi dengan iluminasi atau juga banyak yang diberi ilustrasi. Umumnya kalau figur itu digambarkan menyerupai figur wayang. Nah ini gambar pawukon. Ini pada naskah primbon. Ini kalau yang sebelah kiri ini. Nah ini ada simbol-simbol yang berupa gambar binatang. Nah, ada gambar burung, ada gambar kepala naga, ada gambar macan dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi Serat Panji pada naskah Serat Panji. Nah, kalau ini bukan iluminasi seperti ini. Ini ilustrasi Serat Panji Joyokusumo yang menceritakan Panji Joyokusumo. Nah, ini berbentuk figur. Nah, figur-figurnya juga ditampilkan menyerupai figur-figur yang ada pada wayang. Ini juga ilustrasi pada Serat Baratayuda. Ini menceritakan perang Baratayuda. Nah, ini juga ilustrasinya digambarkan menyerupai wayang atau bercorak wayang, figur-figur wayang ditampilkan. Ini ilustrasi pada Serat Selarasa atau Siloroso. Anda bisa melihat perbedaan. Ini yang sebelah kanan itu sudah terpengaruh oleh seni modern Barat. Jadi cara penggambarannya pun juga lebih realistis. Meskipun berkesan datar, namun lebih realistis dibanding pada sebelah kiri. Ini sebelah kiri ini sebenarnya jarak waktu yang antara naskah sebelah kiri dengan naskah sebelah kanan itu tidak jauh. Bisa saja malah yang sebelah kanan ini yang lebih dahulu dibanding sebelah kiri. Namun ini yang sebelah kanan ini menunjukkan adanya pengaruh dari seni modern yang masuk pada masa kolonial. Nah, seni modern itu kan muncul di Barat sejak abad ke-16, atau abad ke-17, sejak Renaissance atau setelah Renaissance. Sementara di Nusantara itu kan mulai masuk sekitar abad 18 atau abad ke-19 terutama. Meskipun seni modern itu di Nusantara atau di Indonesia itu muncul sejak masa Raden Saleh, bukan berarti pengaruhnya itu belum ada sejak masa sebelumnya. Pada masa sebelumnya itu pun pengaruh Barat itu sudah ada. Nah, seperti ini gambar ilustrasi pada Serat Siloroso itu menunjukkan pengaruh Barat ini betulnya. Karena penggambaran yang realistis. Ini bisa dikaji betulnya. Ini bisa menjadi topik yang menarik untuk Anda kaji, saudara. Apakah gambar ilustrasi pada Serat Siloroso ini dipengaruhi oleh corak yang ada pada relief, yang ada pada candi, ataukah ini dipengaruhi oleh seni rupa Barat yang masuk ke Nusantara, seperti misalnya di Jogja itu di Keraton ini naskah yang dibuat di Keraton. Keraton ini kan banyak bersentuhan dengan Belanda. Nah, jadi pengaruh Belanda itu pun juga sangat besar di lingkungan keraton. Apakah ini pengaruh dari Belanda atau pengaruh dari seni modern? Ini menarik untuk dikaji ini. Silakan untuk dikaji. Terus kemudian bentuk-bentuk wayang, corak wayang yang ada pada ilustrasi. Ini kajian ilustrasi. Mengapa banyak mengambil bentuk-bentuk corak wayang pada naskah-naskah itu? Ataukah karena senimannya itu merupakan seniman yang memang memiliki latar belakang sebagai pelukis wayang itu.
pelukis wayang juga disebut juga dengan lupa saya. Sebentar, ingat-ingat. Nah, tidak ingatannya tidak muncul. Ya, nanti kalau ingat saya sampaikan nanti. Kemarin baru saya baca, saya baru ingat. Ya, tidak bisa muncul, saudara. Jadi ini menarik sebenarnya. Apakah karena pelukisnya atau senimannya ini atau ilustratornya ini merupakan pelukis wayang. Nah, ini yang susah yang bisa menarik untuk dikaji. Namun kesulitannya kalau mengkaji ini umumnya seniman-senimannya sudah tidak ada. Nah, kalau misalnya kita tanya ke narasumbernya ini yang kesulitan. Mencari narasumbernya yang kesulitan kalau kita mengkaji naskah itu. Nah, paling nanti kita hanya bisa membandingkan ilustrasi ini dengan wayang. Bisa dengan wayang kulit, bisa dengan wayang beber. Dari perbandingan itu kita bisa menyimpulkan, berarti ini dipengaruhi oleh wayang. Namun terkait dengan senimannya, ini memang yang sulit untuk mengetahui. Paling nanti bisa dari mencari narasumber yang memang betul-betul tahu tentang naskah. Ya, ini agak sulit. Nah, ini. Termasuk ini misalnya kalau mengkaji kenapa muncul corak yang lebih realistis pada naskah serat sela rasa ini. Apakah ini dipengaruhi oleh corak yang ada pada relief atau corak yang ada pada seni lukis barat. Menurut saya ini lebih dekat dengan seni lukis barat karena pengaruhnya itu yang lebih besar justru pengaruh Belanda, bukan pengaruh candi. Karena pada masa keraton itu candi itu kan tidak dipelajari umumnya. Nah, itu. Nah, ini juga ilustrasi pada naskah Serat Damar Wulan. Nah, ini penggambarannya juga yang atas ini ada yang ini sama-sama serat Damar Wulan, namun yang atas itu ada corak wayangnya, sementara yang di bawah ini lebih realistis. Kenapa ada perbedaan? Pada satu naskah. Kenapa sebagian figur digambarkan dalam bentuk wayang, dalam corak wayang, sementara figur yang lain itu gambarkan lebih realistis, tidak menyerupai wayang. Nah, kalau dilihat dari pakaiannya dan juga cara penggambarannya, nampaknya yang digambarkan dalam corak wayang itu para bangsawan. Nah, ini kalau dilihat dari pakaiannya ini bangsawan. Sementara yang digambarkan secara realistis itu orang-orang biasa, para abdi. Nah, ini menarik ini saudara untuk dikaji lebih lanjut ini. Nah, kenapa kok muncul seperti itu? Nah, ini menarik untuk kajian. Ini pada gambar ilustrasi ini. Saya juga muncul ide nih, muncul gagasan untuk melakukan penelitian ini. Meskipun sebenarnya saya juga sudah meneliti naskah itu, namun kan saya lebih ke iluminasinya. Karena disertasi saya waktu S3 yaitu iluminasi. Nah, ini juga menarik saudara, ilustrasi pada naskah yang menceritakan perang Diponegoro. Nah, ini juga lebih realis. Ini yang penggambaran pasukan company atau pasukan Belanda dengan pasukan Diponegoro.
Namun kalau kita lihat cara penggambarannya belum menggunakan perspektif, masih menggunakan cara tradisional yaitu bertingkat, yang seperti halnya juga yang ada di relief, yang dekat diletakkan di lapisan bagian bawah atau tingkatan bawah, kemudian yang jauh itu ada di atasnya. Kemudian ini ilustrasi menggunakan bermain kartu. Nah, ini yang ada pada serat Panji Semara Bangun. Ini abad ke-20, awal abad ke-20 ini. Ya, ini juga lebih realistis dibanding yang tadi. Nah, ini juga ilustrasi pada naskah Babat Belambangan. Nah, ini mulai ada upaya untuk memberikan kesan 3 dimensi meskipun masih nampak datar, berbeda dengan yang tadi. Ini ada gelap terang baik itu pada pakaiannya, seperti misalnya celananya, pada wajah itu juga sudah ada gelap terang, lebih realistis ini. Nah, ini naskah serat Belambangan, Babat Belambangan. Ini ilustrasi pada Babat Sindudoyo. Ini ilustrasi pada Babat Pacinan. Ini menggambarkan peperangan antara orang-orang Cina dengan orang-orang Belanda. Nah, ini menggambarkan kisah Amir Hamzah. Yang sebelah kiri ini ada serat Amir Hamzah, kemudian yang tengah ini ilustrasi pada Babat Sindudoyo. Ini ilustrasi pada naskah yang menceritakan perlawanan Suropati melawan Kapten Tak. Ini Kapten Taknya, ini Suropatinya. Ini sangat berbeda penggambarannya. Ini orang Belanda digambarkan nampak karakter Belandanya pada wajah, ada badan, proporsi. Kemudian ini Suropatinya Anda bisa melihat ini bagaimana cara berpakaiannya. Ini masih mengenakan jarit seperti digambarkan seperti wayang. Kemudian hidungnya juga dibuat mancung menyerupai wayang, figur yang ada pada wayang. Ini penggambaran yang menarik, saudara. Penggambaran tokoh-tokoh atau figur-figur yang ada pada ilustrasi dan ilustrasi yang ada pada naskah Bali. Sangat berbeda. Yang ada di Bali dengan yang ada di Jawa ini sangat berbeda. Ini nampak pengaruh dari seni lukis tradisional itu masih nampak. Meskipun ini digambarkan lebih realistis dibanding dengan lukisan Kamasan, figur-figur yang ada pada lukisan Kamasan, namun nampak pengaruh dari lukis Bali. Ya, ini figur-figur wayang juga raksasa. Ini pada naskah yang berasal dari Cirebon. Ini juga banyak berpengaruh terhadap seni lukis kaca di Cirebon. Ini arah-arahan pengantin. Nah, ini masih juga digambarkan dalam corak wayang. Figur-figur yang digambarkan menyerupai wayang. Ini. Ya. Itu tadi saudara contoh-contoh iluminasi dan ilustrasi yang ada pada naskah Nusantara yang sangat menarik, terutama pada ilustrasinya tadi. Bagaimana figur-figur itu digambarkan, ini bisa menjadi topik-topik yang menarik untuk diwujudkan dalam bentuk penelitian seperti misalnya PKM